Halo, saya Setika Handayani Marmun dengan NIM F1F1 20037. Berikut merupakan video tugas pada mata kuliah Kimia Farmasi Kuantitatif mengenai materi sifat-sifat fisika-kimia lanjutan. Sebelum masuk pada topik pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih fisika-kimia itu. Fisikokimia merupakan suatu studi yang mengacu ke physical chemistry atau sifat-sifat fisika dalam senyawa kimia. Atau dapat diartikan fisikokimia ini merupakan sebuah ilmu mengenai sifat fisika di ilmu kimia seperti makroskopik, subatomi, atom, dan fenomena khusus di sistem kimia dalam kaitannya dengan hukum dan konsep di fisika. Fisikokimia menerapkan prinsip, praktek, dan konsep fisika seperti gerakan, energi, tenaga, waktu, termodinamika, kimia kuantum, mekanika, dan keseimbangan. Selanjutnya, analisis fisikokimia merupakan suatu metode penting untuk mempelajari sistem-sistem yang terdiri dari 2, 3, atau lebih komponen, misalnya paduan, mineral, larutan, oksida, semikonduktor, superkonduktor, dan senyawa organik. Untuk sifat fisik sistem yang berbeda, umumnya suhu transisi fase dan sifat termal lainnya seperti konduktivitas termal, kapasitas panas, dan ekspansi termal, juga seperti sifat listrik dan sifat oktit. Selanjutnya, laju konversi yang terjadi dalam suatu sistem ketergantungannya pada komposisi sistem dan nilai kepadatan, juga pada viskositas dan kekerasan yang ditentukan. Nah, untuk topik pembahasan pada materi ini, saya mengambil 4 topik bahasan, yaitu yang pertama mengenai kolorimetri, spektrofotometri, yang kedua pengukuran refraktofotometri, yang ketiga pengukuran viskositas, dan yang terakhir ada metode elektrolit. Masuk pada topik bahasan yang pertama, yaitu kolorimetri. Nah, kolorimetri adalah suatu metode perbandingan yang menggunakan perbedaan warna. Metode kolorimetri ini mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya, cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur perbandingan warna yang tampak adalah kalorimeter. Selain kalorimeter, metode lain yang menggunakan warna sebagai pembanding adalah spektrofotometri. Untuk prinsip dari kalorimetri itu sendiri yaitu tercapainya kesamaan warna bila jumlah molekul penyerap yang dilewati sinar pada kedua sisi larutan persis sama. Metode ini dapat diterapkan untuk penentuan komponen zat warna atau komponen yang belum berwarna. Namun, dengan menggunakan reagen pewarna yang sesuai, dapat menghasilkan senyawa berwarna yang merupakan fungsi dari kandungan komponennya. Jika telah tercapai kesamaan warna, berarti jumlah molekul zat penyerap yang dilewati sinar pada kedua sisi tersebut telah sama, dan itulah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kalorimetri. Untuk syarat dari pewarnaan itu sendiri terbagi menjadi 6, yaitu di mana yang pertama, warna yang terbentuk harus stabil. Yang kedua, reaksi pewarnaan harus selektif. Yang ketiga, larutan yang digunakan haruslah transparan. Yang keempat, untuk kalorimetri harus kesensitifannya tinggi. Yang kelima, ketepatan ulang tinggi. Dan yang terakhir, warna yang terbentuk harus merupakan fungsi dari konsentrasinya. Nah, untuk metode dalam pengukuran kalorimetri ini terbagi menjadi 2, yaitu kalorimetri visual
di mana kalorimetri visual ini menggunakan mata atau indera penglihatan sebagai detektornya. Yang kedua, ada kalorimetri fotometri, yaitu menggunakan fotosel sebagai detektornya. Nah, masih dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang spektrofotometri, di mana spektrofotometri merupakan suatu metode di dalam analisis kimia yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif. Namun dalam analisisnya itu semua harus didasari dari interaksi materi dengan cahaya. Untuk prinsip kerja dari spektrofotometri itu sendiri, semuanya berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada 3 hasil yang bisa dilihat. Yang pertama, sebagian cahaya tersebut akan diserap. Yang kedua, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali. Yang ketiga, sebagian cahaya juga akan diteruskan. Selanjutnya masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu pengukuran refraktometri. Nah, pengertian dari refraktometri itu sendiri yaitu merupakan suatu analisis yang berdasarkan pada penentuan indeks bias. Indeks bias merupakan suatu perbandingan kecepatan rambat cahaya dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya pada suatu medium, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi indeks bias itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu faktor suhu, tekanan, dan jenis sinar yang digunakan. Nah, untuk melakukan pengukuran refraktometri ini sendiri, yaitu menggunakan alat yang disebut dengan refraktometer, di mana refraktometer ini ditemukan oleh Dr. Ernest Abbe, seorang ilmuwan dari Jerman pada permulaan abad 20, di mana refraktometer ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur pembengkokan dari cahaya yang dilewatkan dari satu medium ke medium lainnya. Prinsip kerja dari alat ini, yaitu sesuai dengan namanya, adalah memanfaatkan refraksi cahaya. Pengukurannya didasarkan atas prinsip bahwa cahaya yang masuk melalui prisma-prisma hanya bisa melewati bidang batas antara cairan dan prisma kerja dengan satu sudut yang terletak dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh sudut batas antara cairan dan alas. Nah, refraktometer ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Abbe refraktometer dan yang kedua hand refraktometer. Nah, untuk alat yang pertama yaitu seperti yang terlihat pada gambar berikut, di mana alat ini merupakan alat untuk determinasi secara konsentrasi, kemudian kualitas dispersi dari sampel cair, padat, dan plasma. Nah, ini juga dapat digunakan untuk mengukur bermacam-macam indeks bias suatu larutan. Nah, dapat juga digunakan untuk mengukur kadar, tetapi kita harus membuat kurva standarnya. Adapun contoh sampel yang dapat digunakan untuk dianalisis dengan refraktometer Abbe ini adalah untuk larutan seperti alkohol dan ether, untuk minyak seperti wax atau lilin, dan untuk minuman seperti sari buah atau sirup. Cara kerja dari alat Abbe refraktometer ini yaitu yang pertama, lensa refraktometer dibersihkan dari kotoran-kotoran dengan kapas yang telah dibasahi dengan silol. Nah, kemudian alirkan air melalui refraktometer agar alat berada pada suhu pembacaan. Suhu ini tidak boleh berada lebih kecil atau besar dari 2 derajat Celcius dari suhu pembandingnya. Nah, kemudian dicoba untuk mengukur indeks bias air suling terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, cairan yang akan ditetapkan indeks biasnya diteteskan pada lensa prisma dengan pipet tetes. Kemudian, setelah terlihat adanya perbedaan terang dan gelap, kemudian dibacalah besarnya indeks bias pada angka yang ditunjukkan oleh skala
pada alat ini. Setelah itu, setelah terlihat jelas adanya perbedaan terang dan gelap, pembacaan dilakukan beberapa kali. Dan pembacaan hanya boleh dilakukan apabila suhu dalam keadaan stabil. Dan yang terakhir, angka rata-rata dari pembacaan, nah itulah yang menjadi indeks bias dari bahan itu sendiri. Nah, alat yang kedua yaitu hand refractometer, di mana refraktometer tangan ini hanya digunakan untuk mengukur kadar zat tertentu saja, karena bagian hand refractometer hanya mempunyai satu luang pengamatan saja. Ada dua jenis dari refraktometer tangan ini, yaitu refraktometer tangan genggam analog dan digital. Untuk cara kerjanya, yang pertama diteteskan sampel pada prisma atau lensa tempat sampel, kemudian tutup dari kompartemen sampel. Nah, yang selanjutnya diarahkan alat itu ke sumber cahaya, kemudian putar bagian atas alat untuk mengatur bayangan terang biru. Nah, selanjutnya paskan warna yang diperoleh, kemudian yang terakhir baca dan catat hasil dari pengamatan. Kemudian masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu pengukuran viskositas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari viskositas itu sendiri. Viskositas merupakan suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Definisi lain dari viskositas ini juga merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Nah, untuk menentukan viskositas itu digunakan alat yang disebut dengan viskometer. Terdapat beberapa macam viskometer yang biasa digunakan antara lain. Yang pertama, viskometer kapiler atau Oswald. Yang kedua, viskometer Hubler. Yang ketiga, viskometer Cup dan Bob. Dan yang keempat ada viskometer Cone dan Plate. Selanjutnya, untuk rumus dari viskositas dinamis dapat dilihat dari gambar berikut, yaitu yang disimbolkan dengan huruf T besar atau tegangan gesernya. Selanjutnya masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu metode elektrolit. Di mana sebelumnya apa sih elektrolit itu? Elektrolit merupakan senyawa di dalam larutan yang berdisosiasi menjadi partikel yang bermuatan ion positif dan negatif. Ion bermuatan positif disebut kation dan ion bermuatan negatif disebut anion, di mana keseimbangan keduanya disebut sebagai elektronetralitas. Nah, untuk pengukuran dari elektrolit ini sendiri dapat digunakan dengan pengaturan keseimbangan seperti alat yang disebut electrolyte analyzer. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.